Umat Islam ini jarang yang tahu bahwa umat Islam bukan 73 golongan, tetapi hanya 3 golongan saja umat Islam kelak. Ini sesuai dengan dalil dari Al-Quranul Karim, yaitu pada surat Al-Waqiah ayat yang ke-7 dan seterusnya. Yang kedua dalilnya dari surat Fatir ayat yang ke-12. Memang umat Islam di dunia ini bisa terpecah menjadi 73 golongan lebih. Ini kalau di dunia ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, macam-macam umat Islam terpecah di dunia ini, bahkan sampai lebih dari 73 golongan lebih. Mengapa? Karena golongan Syiah saja sudah terpecah-pecah menjadi lebih daripada 30 golongan. Ini baru golongan Syiah doang. Jadi Syiah itu di dunia ini terpecah menjadi 30 firqah lebih. Tetapi semua umat Islam itu kelak di yaumil qiyamah hanya terpecah menjadi 3 golongan saja. Lalu apa sih standarnya sebagai umat Islam? Perhatikan nih, standar ukuran orang bisa disebut sebagai umat Islam. Yang pertama, syahadatnya sama, Allahnya sama, Tuhannya sama, yaitu Allah. Yang kedua, nabinya sama, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah. Nabinya sama, Tuhannya sama, yaitu Allah. Nabinya sama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kitab panduannya sama, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, kiblatnya sama, yaitu Ka'bah. Tidak boleh membuat kiblat sendiri. Jadi minimal 4 inilah yang disebut sebagai umat Islam. Walaupun toh paham-paham yang lainnya bisa berbeda-beda, tetapi kalau 4 usul ini, 4 asal dasar pokok ini sama, maka dia bisa disebut sebagai umat Islam. Yaitu yang pertama, dia syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Allah lah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Nabi dan utusan. Yang kedua, Al-Quran sebagai kitab sucinya, bukan Injil, bukan Taurat, bukan yang lain-lain. Kemudian kiblatnya tetap Ka'bah Baitullah. Ini sama, berarti kalau dia sholat menghadap kepada Ka'bah Baitullah sebagai kiblat umat Islam. Walaupun toh misalnya nih secara cabang-cabang furuknya berbeda-beda, asalkan 4 ini sama, maka dia ini masih bisa disebut sebagai umat Islam. Nah, umat Islam kelak di yaumil qiyamah hanya terpecah menjadi 3 golongan saja. Golongan yang pertama, yadkhulunal jannata bighairi hisabin. Mereka masuk surga tanpa hisab. Ini golongan VIP. Banyak sekali umat Islam yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa dihitung amal ibadahnya. Seluruh dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah dan amal ibadahnya diterima oleh Allah. Lalu apanya yang dihisab? Jika ada seorang hamba yang dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, kesalahannya sudah diampuni oleh Allah, sedangkan amal ibadahnya diterima oleh Allah, lalu apanya yang dihisab? Hamba semacam inilah sebagai umat Islam yang masuk surga tanpa hisab, kelas VIP. Mereka melewati siratal mustaqim seperti kilat, bahkan lebih cepat lagi. Kemudian golongan yang kedua, yadkhulunal jannata bihisabin walau kana yasiran. Yaitu golongan umat Islam yang masuk surga tapi dengan dihisab. Dia masuk surga tapi dihisab terlebih dahulu. Dihisab amal ibadahnya, dihisab dosa-dosa dan kesalahannya, dihisab, dihitung semuanya. Bahkan harta bendanya dihisab, waktunya dihisab. Waktunya selama ini hidup di dunia dipakai untuk apa saja? Waktu sehari semalam 24 jam kira-kira dipakai untuk apa saja? Apakah waktunya dipakai untuk ibadah semuanya, ataukah dipakai untuk dugem? Ataukah waktunya habis sia-sia? Semuanya dihisab. Nah, golongan yang kedua ini tetap bisa masuk surga walaupun toh dia dihisab lama sekali, tetapi tetap bisa masuk surga. Sedangkan golongan umat Islam yang ketiga, naudzubillah tsumma naudzubillah,
kita berdoa memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah, jangan sampai kita termasuk golongan umat Islam yang ketiga ini, yaitu golongan yadkhulunal jannata ba'da uqubatihim finnar. Golongan umat Islam yang bisa masuk surga tetapi setelah dihukum. Mereka dihukum terlebih dahulu di neraka. Mereka harus disiksa dulu di neraka, karena dosa-dosanya sangat banyak sekali, kesalahannya sangat banyak sekali, sedangkan amal ibadahnya sedikit. Oleh sebab itulah mereka terpaksa harus disiksa terlebih dahulu di neraka. Setelah dosa-dosanya dibakar hangus, setelah digodok di neraka, seluruh dosanya sudah rontok bersih, maka dia diselamatkan masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluh. Tetapi kita harus berusaha memohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita masuk golongan yang ketiga, celaka. Karena apa? Karena panasnya neraka itu Masya Allah, na'udzubillah thumma na'udzubillah. Golongan yang ketiga ini disebut dhalimul li nafsih. Golongan yang dolim kepada dirinya sendiri. Walaupun dia bisa masuk surga, tetapi dia tetap harus merasakan pedih dan perihnya siksa di neraka. Ada yang dihukum selama 1 jam, ada yang disiksa di neraka 2 jam, ada yang disiksa di neraka 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tetapi ingat, kadar ukuran 1 hari di akhirat itu miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Ukurannya kurang lebih 1000 tahun di neraka. Kalau dihukum di neraka selama 2 hari saja, 2 hari doang, itu sudah sama dengan 2000 tahun di dunia. Masya Allah, lama sekali. Sedangkan mulai sejak lahirnya Nabi Isa bin Maryam sampai sekarang baru 2024 tahun. Saat ini kan tahun 2024. Itu kalau di akhirat baru 2 hari sekian detik, Masya Allah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Tetapi alhamdulillah, seluruh umat Islam itu bisa masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluh. Dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah fadilah, anugerah dari Allah yang sangat besar. Dasarnya yang pertama surat Al-Waqiah ayat yang ke-7 sampai seterusnya. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun. Yang artinya kuntum, wa kuntum, dan ada oleh kalian, kalian ini adalah umat Islam. Azwajan thalathah, kalian akan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ashabul maimanah, yaitu golongan kanan. Golongan kanan, golongan yang masuk surga dengan dihisab. Yang kedua ashabul masy'amah, yaitu golongan kiri, golongan yang zalim ini. Walaupun dia masuk surga tetapi harus disiksa dulu di neraka. Kemudian golongan yang berikutnya, yang pertama ini, yang VIP as-sabiqun as-sabiqun, yaitu golongan yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian dalil yang kedua di dalam surat Fatir ayat yang ke-12, wa qala ta'ala thumma awrathna al-kitaba alladziina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika wal fadlul kabir. Jadi Allah memberikan warisan kitab Al-Quran kepada hamba-hambanya yang Allah pilih, yaitu umat Islam. Ada yang zalim li nafsih, ada yang tengah-tengah, ada yang masuk surga tanpa hisab karena mereka sabiqun bil khairati biidznillah. Semua itu masuk surga. Dzalika wal fadlul kabir. Demikianlah penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga manfaat dan barokah. Wallahu taala a'lam bishawab.